Mari kita dengarkan cocokmologi si Juma ini. Terima kasih Bang Zuma. Bang Zuma, bagaimana Anda menyikapi jika ada non-muslim yang bertanya, apa buktinya bahwa Nabi Muhammad sudah dinubuatkan dalam kitab sebelum Al-Quran? Jadi pesan Al-Quran salah satunya adalah mereka mengenal Nabi Muhammad dan menemukan nama Nabi Muhammad dalam kitab Taurat dan Injil. Itu ada dalam pesan Quran. Nah sekarang permasalahannya, yang dirujuk pernyataan Al-Quran itu adalah kitab Taurat dan kitab Injil. Yang sampai ke kita hari ini itu bukan Taurat dan juga bukan Injil, tetapi kitab yang diterangkan kemudian di dalam Al-Quran, bahwa kitab yang mereka tulis berdasarkan atas keinginan sendiri tapi mengatasnamakan nama Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Nah, kalau dikatakan bahwasanya nubuah, sebenarnya secara umum umat Islam itu tidak butuh nubuat. Umat Islam ini nggak butuh nubuat. Umat Islam tidak butuh kitab mereka. Al-Quran sudah sempurna. Al-Quran sudah menyatakan dirinya, kebenarannya sesuai dengan fakta yang kita lihat hari ini. Jadi Nabi Muhammad itu tidak butuh nubuat dari kitab-kitab mereka. Namun meskipun demikian, kitab mereka ini banyak menceritakan indikasi munculnya Nabi Muhammad. Contoh, dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Diterangkan dengan sangat jelas di sana. Kata Yesus, memang aku harus pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, roh kebenaran, penghibur atau penolong lain itu tidak akan datang. Dan apabila ia datang, dia akan memimpin kamu ke dalam semua kebenaran, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Kalian sudah mendengarkan cocokmologi congornya si Juma mengatakan di dalam kitab Taurat Injil ada nubuatan Muhammad. Sementara dia berkata bahwa mereka tidak butuh nubuatan tentang Muhammad karena sudah sempurna. Tapi si Juma masih memaksakan, mencocokmologikan bahwa di kitab Injil Yohanes 16 ayat 6 sampai 15 ada nubuatan Muhammad. Dia mengatakan di Yohanes 16 ayat 6 sampai 15 ada menceritakan tentang Muhammad, yaitu Roh Kudus. Padahal kata si Juma tidak butuh, ini ya digaris bawahi, tidak butuh ada nubuatan nama Muhammad, tetapi tetap juga dia harus masuk ke dalam kitab Injil untuk menjelaskan bahwa Muhammad pernah ada. Lalu dia mencocokmologikan bahwa Muhammad itu adalah Roh Kudus yang diutus Bapa di dalam nama Yesus. Oke, mari kita bahas soal Yohanes 16 ayat 7 sampai 15. Namun benarlah kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Garis bawahi, penghibur. Penghibur ini diklaim si Juma adalah Muhammad. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 dikatakan penghibur itu adalah Roh Kudus, bahwa Bapa mengutus Roh Kudus di dalam nama Yesus. Di dalam Yohanes 16 ayat 7 ini dikatakan bahwa penghibur itu akan diutus Tuhan Yesus, ya. Penghibur ini digarisbawahi ya, bahwa penghibur ini disebut Roh Kudus. Oke, ayat 8-nya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kalau Muhammad adalah penghibur, apa yang dihibur Juma? Ya, di garis bawah ya. Pertanyaan saya, kalau Muhammad yang diceritakan di sini Roh Kudus itu adalah penghibur, apa yang dihibur sama Muhammad? Yang kedua, kalau Muhammad itu Roh Kudus, apakah Muhammad tidak kawin? Apakah Muhammad itu roh? Yang ketiga, kalau Muhammad adalah Roh Kudus, di sini dikatakan ia akan menginsapkan dunia akan dosa. Pertanyaannya, apakah Muhammad dapat mengampuni dosa? Apakah Muhammad dapat menginsapkan dosa? Kalau Muhammad adalah Roh Kudus. Yang keempat,
Penghibur itu diutus oleh Tuhan Yesus. Apakah kalau Muhammad Roh Kudus, apakah Muhammad diutus oleh Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus yang mengutus Muhammad di dalam Al-Quran? Yang kelima, bahwa penghibur di sini adalah roh kebenaran, tidak ada dosa baginya. Tidak ada dosa, ya. Bahkan dia akan menginsapkan dosa karena hanya ada kebenaran saja di dalam dia. Itu disebut Roh Kudus. Pertanyaannya, di dalam Alkitab Yohanes 16 ayat 7 ini, Roh Kudus itu tidak bergender, tidak berwujud, tidak ada perwujudan, dan tidak mengawinkan. Pertanyaannya, apakah Muhammad kawin atau tidak? Ayat yang 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Pertanyaannya, apakah Muhammad menceritakan tentang siapa Yesus? Sementara di dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai 15 ini berbicara tentang Roh Kudus akan memberitahukan tentang segala kebenaran di dalam hati manusia. Dia berdiam di dalam tubuh jasmani manusia untuk menginsapkan dosa yang ada dalam hidupnya, untuk membentengi, menjaga, melindungi supaya tidak sembarangan manusia itu melakukan dosa. Pertanyaannya, apakah Muhammad ada di dalam diri manusia? Kalau Juma mengatakan Roh Kudus itu adalah Muhammad, apakah Muhammad itu adalah roh? Apakah Muhammad berdiam di dalam diri manusia? Ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Pertanyaannya, apa kebenaran di dalam Muhammad? Di sini dikatakan Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Kebenaran apa yang didirikan Muhammad kalau Muhammad itu adalah Roh Kudus? Di sini di ayat ini dikatakan, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal yang akan datang. Ayat 14, ia akan memuliakan aku. Pertanyaannya, apakah Muhammad pernah memuliakan Yesus? Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Apa yang diterima Muhammad dari Yesus? Kalau Muhammad adalah Roh Kudus, menurut cocokmologi si Juma, mengklaim ayat Yohanes 16 ayat 7 sampai 15, ini nubuatan atau menceritakan tentang Muhammad. Pertanyaannya lagi, apa yang diterima Muhammad dari Tuhan Yesus? Perintah apa yang diterima Muhammad dari Tuhan Yesus? Apakah Muhammad memuliakan Tuhan Yesus? Ayat yang 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia di sini adalah Roh Kudus, memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Pertanyaannya, apa yang diterima Muhammad daripada Tuhan Yesus? Kalau si Juma cocokmologi mengklaim bahwa Roh Kudus itu adalah Muhammad, perintah apa yang diterima Muhammad dari Tuhan Yesus? Perintah apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Muhammad? Kalau Roh Kudus itu adalah Muhammad, seperti cocokmologi si Juma, si Nandar, si Kainamus, si Kainama, banyak lagi ya ustaz-ustaz yang lain mengklaim mengatakan Roh Kudus itu adalah Muhammad. Perintah apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Muhammad? Apakah Tuhan Yesuslah yang mengutus Muhammad di dalam Al-Quran kamu, sehingga kamu berani mengklaim bahwa Yohanes 16 ayat 6 sampai 15 ini berbicara tentang Muhammad? Seperti kamu tadi mengatakan, tidak butuh nubuatan
Muhammad di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Tetapi kamu tetap memaksakan untuk masuk ke dalam kitab Yohanes, kitab Injil yang diimani oleh Kristen, untuk membenarkan nabimu itu sendiri. Jadi kamu melanggar perkataanmu sendiri, mengatakan tidak butuh. Tapi kenapa kalian asik cocokmologi mengatakan bahwa nama Muhammad ada di kitab Injil, nama Muhammad ada di kitab Taurat, Zabur? Di mana dituliskan? Di ayat mana dituliskan? Di kitab mana? Sementara kalian semuanya mengatakan bahwa kitab Taurat, Injil, dan Zabur itu sudah dipalsukan, sudah diubah-ubah. Sekarang kalian mengemis-ngemis mengatakan ada nama Muhammad di dalam kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Ya, kalau kamu memaksakan harus ada, atau kamu memang selalu menginginkan ada nama Muhammad atau ada nubuatan Muhammad di dalam kitab Taurat, ya, saya akui memang ada. Kamu boleh baca sendiri nanti di Yeremia 23 ayat 9 sampai 28. Nanti kamu boleh baca sendiri seperti apa nubuatannya di sana. Oke ya? Oke, sampai di sini video saya ya. Orang-orang seperti ini memang perlu diluruskan supaya jangan menyesatkan manusia ya. Ya, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa dibantu like, subscribe channel Ruang Diskusi ya, supaya nanti saya dapat mengupload video-video yang baru.